eh, ngeyel. Sifat Yahudi itu ngeyel. Maka karena sudah dikasih tahu ngeyel dan bahkan ngakalin Allah Subhanahu wa taala. Larang untuk menangkap ikan, malah menangkap ikan. Pada akhirnya itu menjadi kera. Nah, kera itu apakah dia kera beneran, punya keturunan, atau dia cuma hatinya saja kera tapi wujudnya tetap manusia? Gimana? Apa sih hasil dari yang pernah dikaji? Kalau setelah melihat tafsir, Baca buku apa itu? Yang tafsir pertama yang dibaca apa? kalau yang Dari pertama internet, dari tafsir web. Cuma situ aja. Iya. Buku enggak? Kalau buku Susah ya? Susah nyarinya ya? Iya, nyarinya Seth. Tafsir biasanya. Tafsir Itu kasir PDF. Iya. Tafsir As-Sawkani ada, tafsir Suhaili juga ada PDF. Langsung aja. Karena kita nyari misalkan ada ayat bicara tentang itu, maka langsung menuju ke ayat tafsir ayat yang itu di halaman terbaris. Kalau di tafsir web juga cukup lumayan ya, tapi ringkas biasanya yang disebutin di tafsir web itu ringkas. Makanya kayak pendapat-pendapat yang di dalamnya ada Tobari, Ibnu Katsir kayak gitu, nggak akan dimuat karena albumnya akan banyak gitu. Tapi ada itu tafsir terjemahannya, versi PDF itu sudah ada Ibnu Katsir atau Tobari. Jadi memang orang berilmu itu ya dituntut untuk iqra ya. Peradaban ini dimulai dengan iqra. Kalau itu sudah lemah ya udah kita nggak punya ilmu itu akhirnya. Baik, di tafsir web gimana hasilnya? Ada beberapa pendapat. Itu Ya. siapa? Tafsir siapa? Kan ada Muyasar, Ya. Masma, Rasulullah Wazan, Sa'utsaimin, As-Sa'di. Yang diingat itu yang menyebeberkan ada berapa tuh siapa? Ya. Maksudnya yang di dalam tafsir itu ketika dibuka ada beberapa tafsir kan? Iya, beberapa, maksudnya itu tafsiran siapa yang mengemukakan beberapa pendapat? Oh, itu mah bahasa saya Bukan dari misalkan bukan ya. ini tafsirnya Syekh Fauzan, umpamanya dia menyeberkan ada beberapa pendapat. Oh, bukan. Atau barangkali tafsirnya menurut Syekh Fauzan begini, nanti tafsirnya Sa'di begini gitu. Atau mungkin kesimpulan. Paling kesimpulan setelah membaca keseluruhan dari itu, memang ada yang menyampaikan setelah mereka dikutuk itu karena sebab kesombongan mereka, akibat dan itu karena makar yang dibuat untuk mengelabui Allah, dikutuklah menjadi kera yang hina. Dan kera ini ada setelah dibaca itu ada yang menyampaikan keranya itu diubah secara fisiknya, kemudian watak dan sifatnya menyerupai kera. Ada yang menyampaikan menyerupai kera, kemudian tetapi tidak beranak, tetapi hanya dihidupkan selama 3 hari kemudian diwafatkan. 3 hari meninggal langsung mati. Terus hanya ada yang menyampaikan sifatnya, wataknya menyerupai kera, dan hampir keseluruhannya menyampaikan dari ketika dikutuk menjadi kera itu Allah berikan azab dan Allah jauhkan dari rahmatnya, tidak diberikan pertolongan, sudah tidak diberikan azab lah di akhirnya gitu, di akhir hampir seperti itu. Itu kera beneran gitu ya? Ya. Tapi masih bisa ngomong bahasa manusia atau itu bahasa kera yang kuku gitu? Ya. Itu belum didapati. Nggak jelaskan. Nggak, kalau bahasa nggak jelaskan. Iya, tidak jelaskan. Jadi kera itu nggak telanjang atau pakai baju. Iya, Nggak topeng monyet. Oh alam ya, jadi emang gitu. Kera beneran, intinya mah itu. Teman ini atau Kang Sidik Kak? Ya. Sama bacaannya sama, tapi mungkin ada penyampaian yang berbeda. Sama juga. Tambahan atau apa? Kalau ana sih mungkin bacanya gini Ustaz, ada yang sedikit. Sama bacaannya nggak tafsir juga. Tafsir juga untuk baca sama, cuma
apa yang Anda baca itu singkatnya, karena kan ini suatu hukuman karena melanggar ketentuan Allah dari itu sehingga dirubah menjadi kera gitu. Ya kalau menurut Anda sih ya misalkan tadi itu dirubah kera secara fisik atau secara apa namanya itu sikap doang, mungkin yang Anda tafsirkan ada perubahan secara fisik juga. Kalau ada bulu-bulunya itu persis kayak kena gitu. Yang seperti itu Ustaz. Bagaimana berubahnya gimana? Tiba-tiba tumbuh kayak di belum gitu semuanya. Tiba-tiba tumbuh tiba-tiba apa bulu-bulu, tiba-tiba wajahnya berubah. Itu kalau diturunkan lucu kali ya. Cuman yang begitu memang betul. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ala kulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan semua hal. Termasuk merubah yang dari manusia jadi hewan, Allah mampu gitu ya. Itu pelajaran iman sebetulnya. Ya, bisa diambil juga, jangan menjadi seperti mereka. Kalau ada berita ini pengennya yang mudah-mudah gitu ya. Misalkan ketika sesuatu yang sudah wajib dicari-cari alasan supaya ini ada keringanan gimana. Kalau misalkan masjid ini, kalau misalkan laki-laki ini memang ada pendapat sholat jamaah itu wajib, tapi ada alasan ya ini masih pandemi, masih sebagainya. Kalau kita melihat di situ sudah aman, ibaratnya zona hijau, ya. Apa yang kita bikin alasan-alasan seperti itu, mengada-ngada gitu ya. Pada akhirnya kita jadi orang malas gitu. Pada intinya gitu. Maka ini salah satu pelajaran yang bisa diambil dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma mereka saja yang mulai sifatnya yang hadapi, di umat kita juga ada orangnya seperti itu, modelnya sama, teman. Permasalahan yang dihadapinya berbeda. Ya. Kemudian kalau dalam kisah juga itu sebelumnya yang saya baca dan saya sampaikan itu kayaknya ada tiga orang itu. Orang yang diem, dia nggak mau nasihati, ada yang ngeyel itu, kemudian ada mukmin yang kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana gambaran itu ketika antum sedang baca penjelasan? Ya. Ada berapa golongan? Cuma 2. Dari kemarin nyimak kajian saat malam. Dari kemarin ada 3. Kemarin Anda nyampaikan? Ada nyampein. Ya. Udah nyampein. Jadi ada 3. Satu kan ada yang 3 atau 2 atau 4 yang mengingatkan tapi dihiraukan, pada yang bahwa ini yang mengakali perintah Allah. Satu lagi hanya diam, mungkin Diam. berkomentar gitu. ada di tafsir itu ada. Enggak, atau di mana bacanya? Enggak Kesimpulan aja. Cuma dari kemarin ya. Kan dari pembicaraan itu ada yang mengingatkan, ada cuma berkomentar, ada yang berkomentar. Tapi ini ada 3 orang, ada 3 kubu atau sudut pandang. Jadi yang satu sedang melakukan hal amoral itu, satu lagi sedang mengingatkan, yang satu lagi hanya diam dan komentar itu. Apa yang kita mengingatkan mereka yang sudah jelas nanti. Itu 3 ya. Kalau kan masih bisa lemah gimana tak? Kalau Lupa. yang kelompok itu memang sesuai yang sebelumnya pernah disampaikan juga. Kalau Ustaz menyampaikan 3 sih, Ustaz. Penjelasan ayat 3 ketiga ya. kelompok. Iya, 3 kelompok. Terus yang itu Kelompok ada yang bagus yang mana? apa yang diselamatkan itu kalau saya baca Ustaz, mungkin dia juga sama sih dari internet gitu. Jadi ketika ya kan ada kelompok Yahudi yang memang mengakali perintah Allah, ngeyel, tidak mau taat. Ada satu kelompok Yahudi yang itu mukmin, beriman, mengingatkan. Nah, kemudian ketika sempat terjadi perseteruan yang antara kelompok Yahudi yang beriman itu dengan kelompok Yahudi yang tidak membangkang gitu. Di negeri ketika itu, negeri itu kemudian dibagi 2. Jadi negeri yang untuk golongan Yahudi yang membangkang, silakan kalian bebas gitu untuk tidak mentaati perintah Allah di hari Sabtu. Tapi yang Yahudi yang berimannya itu, jadi sebagian negeri yang
tempat Yahudi beriman ini istilahnya tetap dengan ketaatan mereka gitu. Jadi, tapi senantiasa mengingatkan. Nah, akhirnya diazablah yang Yahudi yang membangkang itu terkena, sementara Yahudi yang beriman ini diselamatkan. Ya teman, ada satu golongan yang diam itu nggak tahu nasibnya bagaimana. Jadi untuk itu ya, salah satu hikmahnya adalah ya kalau kita dijadikan manusia punya akal, punya pikir yang bisa berpikir, punya kemampuan-kemampuan yang lain, itu kan kita membedakan antara kita dengan hewan. Tapi kalau fungsinya sudah nggak ada, kita punya akal, fungsi akal pun ada nggak bisa diandalkan lagi, tidak mau memahami ayat Allah ya, maka kondisinya adal, belum adal ya. Qulubun la yaqiluna biha, udhunun adhanun la yasma'una biha, hati yang tidak bisa berpikir, telinga yang bisa mendengar ya. Au ayun la yubsiruna biha, mata yang enggak bisa, ada ayatnya kan itu ya, mata yang enggak bisa melihat. Nah, maka fungsi itu semua akhirnya dirubah jadi ya, yang tadinya berfungsi baik jadi tidak berfungsi. Makanya Allah ubah jadi kera supaya kita mengambil pelajaran. Kita ini manusia yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik daripada malaikat kalau menjadi orang beriman. Kalau itu enggak ada, maka ya sudah jadi seperti yang disebutkan dalam ayat ini ya. Jangan dikira cuma mereka saja, banyak generasi setelah mereka yang, tapi Allah tidak merubah ya. Mereka aja supaya jadikan pelajaran. Intinya itu, memahami ayat-ayat Allah SWT dan amar ma'ruf nahi munkar, seperti orang yang diselamatkan itu karena mereka mengingatkan ya. Entah orang itu mau menerima atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Nabi Nuh aja 950 tahun berdakwah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kecuali sedikit banget yang naik kapal Nabi Nuh. Tugas beliau memang cuma mengingatkan, masalah mereka dapat hidayah atau tidak itu sudah urusan Allah SWT gitu ya. Kemudian berikutnya kisah Tolut. Ini nampaknya mengakhiri kisah Musa. Jilid pertama ya, Bani Israel. Kisah Tolut itu Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 246 sampai 252 ya, 246 252. Baca Ustaz Nomad 246. Terjemahnya sih. Yang baca enggak? Enggak saya terus baca lah. 246 halaman 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca satu-satu ya, nanti lanjutan ayat berikutnya. Baca Arabnya sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت وملك إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم نؤت سعة
من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Melihat cuman maksudnya adalah tidaklah kau tahu ya, tidaklah kamu ini mengetahui ilal malahin Bani Israel. Malak itu orang-orang yang selalu dihadapi oleh para nabi itu malak. Sekelompok orang dalam satu wilayah RT. Nah, malak ini pimpinan RT-nya, ketua RT-nya ya, enggak sidik itu. Atau dalam satu kelompok rombongan itu ada gengnya gitu ya. Sadatum kalau dalam penafsiran Ar-Raghib ini Al-Asbahani, al-malak jamaah, jadi sekelompok orang yang mereka berada dalam satu pendapat ya. Maksudnya adalah seorang yang sepakat untuk melakukan satu rencana kepada Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel ya, bukan kepada Bani Israel, Bani Musa setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, malah ini ngapain gitu ya? Kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan iqalu li nabiyyin lahum ib'as lana malikan. Nah, mereka itu orang-orang yang pilihannya itu atau pemimpin-pemimpin ya. Yang ada ketua, wakilnya, sekretaris semuanya. Malah itu seperti itu. Dari Bani Israel itu ada kelompok orang berkata ya, ib'as lana malikan nuqatil fisabilillah. Utuslah kepada kita seorang raja yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan mereka. Ya. Karena ternyata penting sekali dalam suatu melancarkan satu misi itu pasti butuh yang namanya seorang pemimpin. Malikan ini misalnya raja atau ketua gitu ya. Ya siapa kita juga kalau mau bergerak, kalau nggak ada ketuanya kan mau kemana arahnya nggak jelas. Nah, mereka itu minta agar diutus kepada mereka seorang raja atau pemimpin
yang akan memimpin dalam perang fisabilillah, nuqatil fisabilillah, jihad ya. Dan ini nabinya ini nggak disebutin apakah dia Daud atau lainnya. Nah Daud itu malah jadi ininya, jadi prajurit dari raja ini sebelum jadi nabi. Pada akhirnya nanti yang menggantikan adalah Nabi Daud alaihissalam. Itu ya dalam sebuah kisah ya. Coba nanti dilihat lagi ya, baca lagi kisahnya. Atau saya pinjemin bukunya ya, supaya nanti ada diskusi yang menarik. Buku terjemahannya ini cukup panjang sebenarnya, jilid 1 ya. Nah mereka minta untuk dihadirkan satu raja atau pemimpin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, maka berkata, siapa yang berkata? Itu Nabi. Gak disebut, bukan Nabi Musa di sini ya. Setelah Nabi Musa Sudah wafat. ada yang mengatakan ini Nabi Daniel, itu ada Daniel atau yang di mana gitu ya. Nah, Israel diceritakan nabinya. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nah, ini pertanyaan. Apakah kalian itu berharap seandainya diwajibkan atas kalian perang, tidakkah kalian semua berperang gitu ya? Pertanyaan. Ini satu firasat dari Nabi. Kayaknya orang model kayak gini nih ya, orang sudah dari awalnya bersama dengan para nabinya udah kayak ginian, udah tampang-tampangnya ini kayaknya orangnya berani, pengecut gitu ya. Firasat seorang nabi tadi, nggak sebutin nabinya, atau nanti dari tafsirnya ini nabi siapa ya. Firasat nabi pasti benar. Dalam ayat yang lain disebutkan kalau makutiba alaihimul qital tawallaw, ketika wajib perang mereka berpaling mundur, illa qalilan minhum, kecuali yang hanya sedikit. Itu nanti di kisah akhirnya. Pada akhirnya ketika udah wajib ternyata mereka nggak mau berperang. Kemudian kalau alasan orang-orang Bani Israel tadi, Bani Israel yang mengumpul, kenapa sih ingin perang? Padahal mereka itu orang pengecut gitu ya. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Gimana mungkin kita nggak harus perang karena di jalan Allah ya, karena kami telah dikeluarkan, diusir dari wilayah kita, begitu juga anak-anak kita ya. Itu alasan kenapa mereka minta untuk perang. Bala makutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wa huwa alimun bil zalimin. Ketika diwajibkan atas mereka perang, mereka akhirnya berbalik, tidak mau berperang. Padahal tadinya minta-minta untuk perang karena udah diusir dari negerinya, anak-anaknya, serta keluarganya ya. Itu benar ini firasat nabinya. Dari dialog ini ya. Itu. Kemudian nabinya ini disebutkan di sini, nabinya Rasulullah SAW. Muslim meriwayatkan, Imam Muslim ini dari Abdullah, bahwa Rasulullah ketika sebagian hari-harinya menghadapi musuh, menemui secara langsung mereka, kemudian Rasulullah menunggu sampai matahari pagi hari condong ya, atau serong ke tempat semula. Qom nafim khotibah, kemudian Nabi bersabda menyampaikan dalam khotib dalam suatu khutbahnya, ya ayuhan nas la tatamannu liqa'al adu was'alu al-afiyah. Wahai manusia, jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Jadi ternyata minta perang atau ketika berperang berharap bertemu musuh itu tidak diharapkan. Jangan berharap.
Fas'aluhal afiyah, tapi mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan, keselamatan. Tapi kalau kondisinya ternyata harus menghadapi musuh, ya, fa idza laqitumuhum fasbiru, maka sabarlah ketika harus bertemu, jangan sampai lari, karena lari itu malah dosa besar. Ya, dosa-dosa besar itu deretannya ya syirik, zina, mencuri dan lain sebagainya, termasuk lari dari medan perang, kecuali tipu daya. Ini ketika mundur nanti pada akhirnya balik nyerang lagi, itu tipu daya nggak masalah. Tapi kalau sudah ketemu, udah mau perang lari, nah itu dosa besar. Wa'lamu anal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Kilat muslim ya, ngeri kan? Ya kalau nggak punya jiwa perang gitu, wah hadisnya kok ngeri gini ya. Ada juga orang yang gebu-gebu salah, akhirnya apa? Bikin bom sana sini. Juga salah itu, nggak ada syariatnya seperti itu ya. Tapi kita muslimin harus punya kekuatan itu, latihan dan sebagainya. Malikuhum alladzi ikhtarallahu lahu ismuhu fil Qur'an Talut. Nah, jadi raja itu raja ya yang telah diberi Allah untuk mereka, Bani Israil, itu namanya Talut. Berarti sesuai dengan judul kisah kita ya. Talut, raja mereka adalah Talut. Nanti di antara prajuritnya ada Daud ya. Musuhnya yang diperangi adalah Jalut. Ya. Wal kutub alladzina kilat anhum fi akhbar Bani Israil Syawal ini. Itu kitab Bani Israil itu mengabarkan raja mereka namanya Syawil ya. Sedangkan Malikul A'da ismuhu fil Quran Jalut. Ini dalam ayat tadi yang dibaca oleh Kang Panji tadi ya. Ayat 247 ya. Itu ada kata-kata Talutu Malika. Talut sebagai raja. Sedangkan musuhnya itu Jalut. Jalut itu disebutin juga di ayatnya sama ya. Jalut itu mana? Nah ini di baca yang kentur tadi ya 249 itu Jalut itu raja dari musuhnya dari Israel gitu ya. Itu raja musuhnya namanya Jalut, pemimpin Bani Israel namanya Talut. Itu Quran yang nyebutin ya, bukan Israiliyat Quran. Kalimatnya kalimat Quran yang milihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Walaupun ahli kita berbeda, Syawal, Samuel atau yang lain sebagainya, itu pasti akan terbantah dengan Al-Qur'an ini. Ya. Kita udah tahu nih posisinya ya, Talut, Bani Israel bersama Talut, kemudian ada musuhnya Jalut. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nabi mereka menyebutkan bahwa sesungguhnya telah diutus kepada kalian Talut sebagai malik, sebagai raja. Nah ini ya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal. Ini nabinya ini heran ini ya. Mereka mengatakan Bani Israel yang sudah dikasih pilihan, yang milih itu langsung Allah, bukan karena ayo ketuanya kita ngumpul-ngumpul milih salah satu dari mereka dengan mengadakan coblosan atau polling suara ya, siapa yang terbanyak maka dia jadi raja. Tidak, tapi yang memilihkan siapa? Allah langsung ya. Qad ba'atsa lakum Taluta innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah yang telah mengutus, memilih bagi kalian Talut sebagai raja. Itu bukan pilihan. Pilihan ini harus diterima mau gak mau, karena Allah yang milih ya, bukan nabinya atau bukan karena raja sendiri, akulah yang berhak, tidak, tapi Allah yang menentukan gitu. Tapi mereka mengatakan gimana ini raja
Gimana mungkin dia jadi raja bagi kami, bagi kita? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, sedangkan kami ini Malak tadi, Malak itu orang yang tukang palak ya, Malak tukang palak aja di sini kali ya, orang-orang ngambil tukang palak aja. Qurannya bahasanya Malak. Ini barangkali kumpulan orang-orang yang sependapat tadi ya, pemimpin-pemimpinnya, gembong-gembongnya itu mengatakan kenapa nggak kita yang dipilih atau salah satu dari kita, padahal kamilah yang berhak. Menurut pandangan mereka, kamilah yang berhak. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia Tolot itu tidak dikasih harta katanya, tidak punya harta banyak. Masa jadi pemimpin sih gitu ya, nggak punya harta, orang miskin. Kalau misalkan pemilihan presiden atau pemilihan gubernur itu nggak paham masuk, nggak punya uang itu nggak akan masuk, nggak akan dipilih gitu ya, bahasa kita itu mas. Tapi itulah alasan kenapa saat Allah memilihkan pemimpin raja Tolot kepada Bani Israel, ternyata mereka tidak langsung menerima, menolak dulu. Alasannya adalah mereka yang berhak, nahnu ahaqqu bil mulki, mereka yang berhak, yang seharusnya menjadi raja, karena mereka punya banyak harta. Sedangkan Tolot ini orangnya nggak punya apa-apa, gitu ya. Itu alasan mereka. Qala inna wastafahu alaikum, ya. Nabinya mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Tolot itu untuk kalian. Allah langsung yang memilih, bukan kata bukan saya sebagai nabi memilihkan, tidak ya, tapi Allah bazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah melebihkan ya, memberikan kepada Tolot itu bastatan fil ilmi wal jism, kekuatan ya, ya, dalam fisiknya maupun ilmunya, ilmu dan fisik. Ini ciri orang yang berhak untuk memimpin itu, syaratnya mestinya harus ada ilmu, tahu pemimpin yang baik dan benar, tahu dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan punya fisik yang kuat ya, fisik jism ya. Bahasa ubas dan fil ilmi wal jism. Bastoh al-madiyah, ini bukan pilihannya karena punya banyak uang, tapi karena apa? Ilmu. Ini timbangan dari Allah itu adalah karena ilmu. Makanya ilmu ini harus terus digali, harus dicari, dan bagi seorang pemuda-pemuda berantum menuntut ilmu itu rasa suatu keharusan. Gimana untuk memimpin keluarga, gimana akan menjadi ketua RT, gimana akan menjadi nanti ketua kepala desa ya kan, nggak punya ilmu gimana, masa mau nyoba terus ya, uang habisnya gimana? Pakai ilmu ya, nggak punya ilmu jadi bisa ya, nggak punya ilmu, nggak punya uang, punya ilmu bisa ya, bisa memimpin. Itu ya alasan Allah memberikan alasan bahwa Tolot berhak karena punya ilmu dan fisik yang kuat, bastoh. Wallahu yu'til mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum tabutu fi sakinatin min rabbikum wa dzikratun mimma taraka Musa wa Harun tatamilul malaikah inna fi dzalika lakum inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin ya. Itu ya, jadi ini adalah kedatangan tabut kepada Bani Israel. Tabut sebagai tanda kekuasaan Allah, dan tabut ini menjadi satu yang menjadikan mereka sakinah, merasa tenang. Tabut dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat, yang diangkat oleh malaikat. Enggak tahu tabut ini apa ya, nanti
kasih PR tabut, nyari tabut apa maksudnya gitu ya. Di sini walaupun ada, tapi supaya kita tahu melihat tafsirnya ya. In ayatiyakum tabutu fi sakinatun min rabbikum. Babakiyatun mimma taraka alu Musa wa arwahuna tahmilul malaika oleh malaikat ya. PR-nya halaman PR-nya ayat 248 menjelaskan tentang makna tabut yang dibawa oleh malaikat. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya 249 falam mafasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ketika Talut sudah berangkat dengan para tentaranya, karena dia sebagai raja yang memimpin ya, punya junud itu tentara ya, prajurit. Kemudian Talut ngasih tahu kepada mereka para prajurit itu bahwa sesungguhnya Allah telah menguji kalian. Nanti dalam perang bisa dibayangkan perangnya barangkali di padang pasir ya, karena ada yang mengatakan ini perang luar biasa ya, dua pertemuan pasukan besar ya, intinya perang lah ya. Nah ternyata Talut ngasih tahu bahwa Allah memberikan ujian kepada kalian dengan adanya sungai, bahwa kalian pasti akan melewati sungai, akan melalui sungai, dan kondisi kalian itu dalam perang kita tahu sendiri pegangannya sangat minim dan akan merasa kehausan. Kira-kira apa kalau melihat sungai? Mandi, nyebur, minum yang banyak gitu ya. Ternyata Talut udah ngasih tahu, mewanti-wanti nanti jangan begitu ya. Pasti Allah akan menguji kalian dengan adanya satu sungai. Faman sariba minhu falaysa minni. Orang yang minum dari air sungai itu ya, maka dia bukan dariku. Maka dia bukan, tidak masuk lagi menjadi prajuritku ya, keluar dari tentara ya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan orang yang tidak mengambil, tidak minum air itu, maka dia tetap masuk dalam barisanku, itu kata Talut tadi, kata raja ini. Illa man iktarafa ghurbatan biyadih, kecuali hanya orang yang menciduk dengan satu cidukan dengan tangan. Dan sungai itu ya cuma satu tangan minum, ya itu yang dikecualikan cuma seperti itu. Talut menginginkan agar mengambil dengan sedikit cukup. Enggak kemudian jalan pakai topi kayak helm itu ya, dengan helmnya gujuk-gujuk sampai kenyang itu, nanti hasilnya apa itu lah, orang yang nggak taat pada pemimpin. Ini sebenarnya pelajarannya adalah ketaatan pada pemimpin dalam perang dan dalam semua hal. Nah, ternyata apa hasilnya? Setelah dikasih tahu peringatan sama Talut, maka fasaribu minhu, mereka semua pada minum. Ternyata tidak patuh terhadap perintah Talut supaya jangan minum banyak-banyak, cuma cukup satu cidukan tangan ya. Fasaribu minhu, mereka semua minum dari air sungai itu. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit sekali yang taat pada perintahnya Talut dari kalangan mereka ya. Itu kemudian falam majawazahu wa waladina amanu ma'ahu qalu la taqatal lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Bila ketika mereka telah melewati sungai ya, dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka mengatakan kami tidak punya kemampuan pada hari ini untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as-sabirin. Nah, setelah mereka kenyang kemudian mau melanjutkan perjalanan ya, mereka udah putus asa. Kami gak akan mungkin mampu untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Di tengah-tengah mereka ada satu atau beberapa kelompok orang yang tetap teguh pendiriannya ya, dan tetap punya semangat, berkata ya,
sesungguhnya ya Allah Ta'ala akan memenangkan kelompok kecil. Betapa banyak ya kelompok kecil yang bisa memenangkan kelompok besar dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semangatnya tetap untuk menang itu ada gitu loh, walaupun jumlahnya sedikit ya. Itulah yang dibutuhkan dalam satu gambaran peperangan itu ya. Luar biasa. Oke, kemudian penjelasannya luar biasa dulu. Panjang ya, panjang banget. Bisa ini baca ini loh. Oke, lanjut ya. Betapa banyak orang yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala walaupun mereka sedikit dan bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Wallahu ma'as-sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ketika sudah bertemu dengan Jalut dan tentaranya dan sedang berlangsung peperangan yang sangat sengit, maka mereka mengatakan berdoa, ya Allah ya, afrigh 'alaina sabran, berikan kesabaran, wasabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami ya, wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kepada orang-orang kafir. Fahazamu biidznillah, maka kemudian mereka mampu mengalahkan Jalut dan tentaranya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah menyebutkan wa qatala Dawudu Jaluta. Ternyata yang membunuh sang raja Jalut itu adalah Dawud. Dawud itu siapa? Prajurit. Ya, dia siap diundangkan sebagai nabi, tapi masih prajurit. Dan dia masih kecil, gitu kata dalam sebuah riwayat gitu ya. Dia itu masih pemuda, jadi prajurit dan mampu membunuh Talut, ya, mampu membunuh Jalut ya. Dawud dan Jalut, wa qatala Dawud Jalut, dan yang membunuh Jalut adalah Dawud. Wa atahumul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah memberikan kerajaannya kemudian setelah berakhirnya masa jabatan Talut atau sepeninggalnya Talut, setelah kemenangan itu akhirnya Allah berikan Daud raja. Makanya Daud Sulaiman itu raja, nabi yang menjadi raja. Kisahnya begitu. Ya, luar biasa kan. Kemudian walau latahullahi nasabatu bi ba'din nafasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sudah selesai kan? Intinya menang mereka, dan kemudian kerajaan pindah kepada Daud alaihissalam. Di tengah-tengah mereka ada Daud. Dia pelajarannya apa? Ketaatan kepada pemimpin. Taatan kepada pemimpin. Di sini juga ada ya, pelajarannya belum dikasih lah sama beliau. Banyak sekali penjelasannya. Jadi intinya bahwa banyak orang yang tidak mau taat. Nah, pada akhirnya mereka ciut nyarinya kan. Udah putus asa, kalau udah putus asa pasti lari gitu. Dan yang berperang hanya sedikit ya. Mungkin dalam diri saya belum mendapat informasi yang lebih dari ini ya. Saya minta untuk antum yang menjelaskan bagaimana kesudahan orang yang tidak taat tadi. Yang pertama adalah penjelasan tabut yang dibawa oleh malaikat itu gambarannya kayak apa, dan yang kedua adalah kondisi orang-orang yang
melawan menolak perintah dari Raja Tolut, maka mereka mati, serak mati semua itu karena gak taat itu, atau mereka balik belakang pulang ya, seperti orang munafik itu. Karena setelah itu kan akhirnya mereka yang minum banyak itu putus asa, kami tidak akan mampu merangi Jalut dan tentaranya, jika yang perang itu sedikit. Seribu minhu ila qalilan minhu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa ternyata Yahudi itu walaupun punya alat canggih dan sebagainya, itu sebenarnya kalau diajak perang beneran mereka nggak akan mampu. Ini nyarinya ciut, makanya ada bunker gitu ya di situ. Dari zaman Nabi Daud sudah begitu, zaman Nabi Musa dilanjutkan dengan Tolut ya, dan lain sebagainya. Ternyata sama ya. Minta perang, kasih perang beneran nggak mau. Begitu perang ya, nggak taat pada pemimpin, sudah sampai perjalanan udah putus asa juga, kayaknya nggak bisa nyalain Jalut deh, pulang aja gitu ya, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah nabinya siapa? Qala nabiyuhum, di dalam ayat itu sebutkan nabiyuhum ya. Silakan dicari nabinya siapa. Kadang-kadang di Israel itu nanti ada disebutkan, ada Nabi Samuel ke Samuel, nama-namanya itu dengan kita ini Islami atau enggak itu ya, Samuel dan sebagainya. Itu silakan cari, karena mau kisah Bani Israel 3 ya, yang harus dibaca. Kenapa saya pilih ini supaya Anda baca? Kalau nggak begitu nggak dibaca nanti. Gitu ya. Banyak pelajaran sebetulnya, ada banyak pelajaran. Taat pemimpin, pertolongan dari Allah SWT, sabar dan teguh. Kemudian syarat jadi pemimpin yang dikedepankan itu basyotan fil ilmi wal jism, ilmu dan fisik kuat. Makanya ikut kalau ada orang itu udah mana mancing olahraga. Sabaran anjing. Mancing olahraga apa mancing? Cari ikannya yang gede lah. Bermain. Darahnya selesai sedikit. Tapi pelajaran itu di kisah panjang itu bisa diungkapkan itu mungkin di